Jadi guys, di video kali ini Sandi mau cerita tentang perjalanan Sandi nih, mulai dari nol sampai di titik ini. Bener-bener itu tuh usaha Sandi tuh alhamdulillah gitu ya. Sekarang udah 1 juta subscriber di YouTube dan 10 juta followers di TikTok. Yeay. Bener-bener gak nyangka banget. Terus kan 10 juta followers di TikTok itu bener-bener real gitu. Usaha dari Sandi bener-bener dari nol sampai sekarang 10 juta followers. 1 tahun guys, itu bener-bener 1 tahun. Dan kalau YouTube berapa bulan ya? Kayak 8 bulan apa 7 bulan gitu. 7 bulanan lah. Iya 7 bulan, kurang lebih 7 bulan. Dan sekarang udah 1 juta subscriber. Alhamdulillah, makasih banyak buat kalian yang udah support Sandi dari dulu sampai sekarang yang gak ada hentinya. Intinya makasih buat kalian. Nah, dan semoga Sandi bisa ngasih konten-konten yang menarik lagi ke kalian. Semoga kalian juga bisa terhibur lagi dengan konten-konten Sandi yang selanjutnya. Intinya dukungan dari kalian tuh sangat berarti bagi Sandi. Komentar kalian tuh sangat berarti bagi Sandi. Apalagi komentar positif, guys. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, Yes. Berapa lama sih Asandi ngerintis TikTok mulai dari 0 sampai sekarang 10 juta followers? Nah, Sandi jawab ya, Kak. Sandi main TikTok dari 2 tahun yang lalu. Nah, dan 1 tahun itu tuh belum ada hasilnya sama sekali. Dan Sandi nggak pernah yang namanya berhenti buat berusaha, terus tetap berusaha. Dan akhirnya dari 1 tahun yang lalu itu Sandi belajar lagi ngelihat lagi banyak yang lebih kesini lagi main TikTok macam. Kalau dulu sih nggak terlalu ini sih, TikTok nggak terlalu banyak pemainnya gitu. Jadi soalnya dulu tuh cutting video cuma 15 detik doang, jadi nggak banyak peminatnya. Nah, dari situ banyak orang-orang yang kayak berbakat banget gitu buat di bidangnya masing-masing. Apalagi kreator tuh banyak ditiru anak-anak TikTok kan. Nah, dari situ Sandi juga niru juga influencer yang Sandi harus gini gitu. Jadi Sandi cobain tuh bikin video terus spam sana sini, dan alhamdulillah sampai sekarang gak pernah berhenti yang namanya terus buat video. Keren. Berarti dalam kurun waktu 2 tahun ya itu ya 10 juta ya? Iya 2 tahun, tapi 2 tahun kurang lah ya. Iya, pas kayak ada 1 video gitu loh Kak, kayak 1 video dari situ nge-boom dan dari itu Sandi manfaatin waktu buat terus Sandi buat konten-konten yang lebih menarik lagi biar dilihat orang tuh kayak ini loh Sandi, kayak lebih kenal Sandi lagi gitu lebih dalam. Nah, kalau di YouTube-nya berapa lama tadi? Kalau di YouTube kurang lebih 7 bulan. 7 bulan ya? Iya, 7 itu bulan. Dari awal banget tuh? Iya, dari awal banget. Sebenarnya kayak iseng gitu. Dari fans Sandi ada yang bilang katanya, ada yang ngomong gini, Kak bikin YouTube dong, konten YouTube kali-kali katanya Kak gitu kan. Awalnya kayak coba-coba Sandi buat konten. Sebenarnya udah ada channelnya, tapi Sandi cuma ngupload video-video dari TikTok doang. Dia ngambil gitu, bener-bener gak tahu banget yang namanya kayak YouTube gitu. Soalnya basic Sandi tuh kayak di TikTok doang, cuma lip sync, gak ada nih ngomong kayak gini juga. Ini tuh basic dari YouTube, bukan dari TikTok. Soalnya kalau dari TikTok tuh emang lip sync gitu. Soalnya Sandi tuh dulu suka teater, drama gitu. Sandi lebih ke drama kayak gitu. Keren. Berarti di YouTube itu karena ngedengerin suggestion dari fans. Iya, dari fans. Wow, keren sekali, membawa berkah suggestionnya fansnya. Keren lu emang. Nah, kalau menurut Asandi ada perbedaan nggak sih antara konten di YouTube sama TikTok? Perbedaan. Kalau perbedaan ada sih Kak, pasti ada. Kalau di YouTube kan lebih ke diri Sandi lebih kayak full banget kelihatan gitu, dari Sandi cara ngomong, terus cara setiap hari Sandi kayak gimana, ngelakuinnya kayak gimana. Nah, kalau di TikTok tuh cuma videonya yang misalnya kita ngupload jam segini nih, besok bisa gini. Sekarang Sandi bikin video, besok bisa Sandi upload. Belum tentu kan itu video yang kapan. Sedangkan kayak YouTube itu tuh harus full gitu, dari cara ininya. Mungkin kayak dari edit gitu. Kalau di YouTube kan lebih ke ngeditnya. Kalau di TikTok lebih langsung upload gitu. Oke, berarti kalau di YouTube tuh kayak orang bisa lebih lihat Asandi yang seutuhnya ya, dari ngobrolnya, dari cara ngomongnya, dari gilanya Sandi ada di YouTube tuh. Oke.
Nah terus kalau harapannya Asandi gimana? Karena udah 1 juta dan 10 juta followers itu banyak banget 10 juta. Kalau harapan Sandi sih semoga kedepannya Sandi bisa lebih apa ya, lebih berkarya lagi, lebih banyak belajar lagi dan banyakin pengalaman lagi dari, maksudnya Sandi pengen apa ya, harapan Sandi tuh pengen ya kedepannya lebih sukses lagi gitu, lebih apa yang Sandi mau sekarang, misalnya yang Sandi impiin sekarang besoknya jadi kenyataan gitu, dan itu tuh butuh proses lagi. Oke. Kalau berbicara tentang pendukungnya Asandi, apa sebutannya? Sebutannya awak walkers. Dulu tuh Sandi pas dari 5.000 followers Kak. Dari 5.000 followers kan Sandi dari TikTok nyantumin ke Instagram kan. Itu kayak link nyantumin ke Instagram. Nah, dari situ muncul terus kan dari TikTok pindah ke Instagram. Nah, dari 5.000 followers, nah ini tiap hari Sandi nambah 2.000 gitu ya. 2.000 orang, seneng banget dong Kak. Kayak speechless, kayak gimana ya, kayak notif tuh bener-bener amburadul banget guys. Jadi kayak ngelihat DM-nya, Sandi harus balesin dari mana dulu kan, dari situ bejibun banget kata Sandi. Nah ada yang nge-DM Sandi. Ini bener-bener fans banget sama Sandi. Mulai dari TikTok Sandi bener-bener dimasukin gitu sampai di-mention segala macam. Kak bikin grup fans base dong. Namanya apa gini. Yang sering Kak Sandi bilang tuh Kak kalau di live katanya. Awak kayak gitu. Iya Kak Sandi sering bilang kayak gitu katanya. Oh ya udah kan kata Sandi. Awak aja bener. Ih malu kata Sandi bukan siapa-siapa, ngapain Sandi bikin grup kata Sandi gitu kan. Sandi siapa kata Sandi, kan kakak anak TikTok jago banget joget katanya, ya lah cuma joget kata Sandi gitu kan. Jadi mereka tuh percaya bahwa dari fans base itu tuh bisa ngumpul gitu dari kota-kota mana gitu. Awalnya cuma satu kota Kak, dari Lampung kalau nggak salah. Iya dari Lampung tuh kan jauh banget, bukan dari Sukabumi, dari Lampung. Yang bikin fanbase kan awalnya kayak 5 orang gitu kan, terus tambah siapa yang mau masuk gitu. Kak resmiin dong, belum Sandi resmiin soalnya nanti ya aku nunggu Sandi 10.000 followers kata Sandi. Ya Kak, kita juga nambahin apa orang terus katanya buat masuk awak walkers kita. Udah nambah tuh Kak 20 orang lebih kan. Terus dari situ Sandi promosin di Instagram Sandi siapa yang mau masuk grup awak. Dari situ tambah lagi 50 orang. Terus kayak ada seleksi gitu loh Kak. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke grup itu. Jadi si orang itu bener-bener ini banget, kayak jeli banget. Sampai dari tanggal lahir Sandi, asal kota Sandi, pokoknya itu bener-bener detail banget gitu. Yang harus masuk tuh nggak sembarang orang katanya. Nggak misalnya cuma numpang ini doang. Sebenarnya Sandi mah apa ya, nggak apa-apa gitu ya siapa aja yang masuk. Katanya Kak gak boleh gitu Kak, orangnya harus tahu kakak dulu kayak gimana katanya gitu kan. Bener-bener perhatian banget itu orangnya. Ada adminnya ya? Iya ada adminnya. Wow. Dari mulai seleksi 1, seleksi 2 sampai ke tahap inti. Jadi ada 2 tahap kayak gitu. Ada intinya. Yang ini gue baru tahu nih. Menarik. Terus kesannya gimana setelah awak walkers itu terbentuk? Kesannya kayak bener-bener bahagia banget ya. Jadi ada rasa kebahagiaan tersendiri. Oh ini orang-orang bener-bener ngelihat Sandi, walaupun gitu ya gak ngelihat Sandi secara langsung, tapi dia bisa ngelihat Sandi di media kayak gitu, kayak bener-bener ngedukungnya tuh kayak dengan tulus banget gitu. Bisa tahu Sandi dari tanggal lahir lah sampai Sandi tempat tinggal kayak sekarang gitu. Dia bener-bener tahu banget gitu. Cuma mereka yang bener-bener tahu Sandi dari nol gitu. Sampai sekarang. Menarik. Karena kan sekarang jumlahnya udah berjuta-juta ya. Iya, kadang kan kalau ada haters juga yang ngomong segala macam, mereka yang ngebantu buat ini. Iya, memang Sandi kayak, iya apa sih haters kayak gini. Kadang ada yang jawab juga kan ini. Oh ini mah awak walkers, Sandi tahu nih awak walkers, kata Sandi pasti Sandi gitu. Keren. Dia tahu Sandi, soalnya banyak banget Kak misalnya di Instagram sama di TikTok cerita perjalanan Sandi, dia ngetik panjang banget sampai Sandi gak pernah bosan buat baca. Sandi sering kok lihat komentar kalian yang mau yang negatif mau yang positif. Walaupun terkadang nggak Sandi balas gitu, tapi Sandi baca. Oke, berarti di momen kali ini bisa lah ya sekalian diresmiin secara nasional lah ya, karena ini kan akan diupload dan juga dipublish di berjuta-juta followers. Nah guys, jadi buat kalian yang mau masuk DC Awak Walkers, grup chat Sandi Awak Walkers, kalian bisa langsung aja di line @sandis.ss, oke? Yang ada di bawah.
Yap, pertanyaan selanjutnya adalah ini tentang ini ya, tentang capek nggak sih jadi sebutannya apa sih influencer, sorry. Iya. Jadi influencer TikTok ataupun maksudnya gini, capek nggak sih menjadi seorang Sandi yang punya 10 juta followers di TikTok, berapa juta di Instagram? 2,7 juta di Instagram dan 1 juta di YouTube. Kalau dibilang capek, gimana ya kak? Gimana ya? Gak pernah capek. Gak pernah capek. Kalau capek sih ya, kalau dibilang capek ya capek sih kak. Namanya juga orang gitu ya punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Sandi kurangnya di bidang ini mungkin Sandi nggak bisa apa ya. Misalnya kalian pengennya Sandi gini, tapi Sandi belum bisa gitu ngelakuin apa yang kalian mau gitu. Nah dari situ kan Sandi juga kepikiran apa yang harus Sandi lakukan lagi buat kedepannya gitu, buat besoknya lagi Sandi harus gimana. Nah dari situ Sandi terus buat ngeyakinin kalian buat bisa terus ini Sandi gitu. Kayak semangat kalian tuh benar-benar berarti banget gitu bagi Sandi. Nah dari situ Sandi bisa mikir, oh Sandi harus kayak gini. Karena kalian juga Sandi bisa gini gitu. Wow. Oke. Dari gue speechless, gila lu. Tahan banget punya followers segitu banyak. Masa momen terberatnya tuh selama menjadi content creator tuh apa sih, Sandi? Sampai sekarang bisa berjuta-juta gitu. Yang kayak pernah di satu titik yang kayak pokoknya capek, gelap banget, pokoknya bawaannya negatif aja gitu loh. Ada nggak? Ada. Pernah kak. Jadi kayak bener-bener kan kalau haters tuh kayak nyari-nyari kesalahan kita kan, kita ngelakuin hal bener aja masih dicari kesalahannya, apalagi kita ngelakuin kesalahan gitu ya, bener-bener dicari banget kesalahan kita. Haters tuh sampai dari fisik Sandi, dari semua itu tuh dikomen gitu sama mereka, dan itu tuh buat ngedown Sandi. Emang sih udah biasa gitu, tapi yang namanya orang terus-terusan jas terus-terusan gitu, lebih-lebih itu tuh bikin down seseorang. Nah bener-bener di satu sisi Sandi juga kayak pernah berpikir, ya udahlah oh iya, sampai pernah kan Instagram Sandi hilang kan, Instagram Sandi sempat pernah hilang sampai ke Bennett juga kan, Nah dari itu kayak ya udahlah Sandi gak bakal main Instagram lagi, mungkin kayak ini udah jalannya udah di sini. Tapi Sandi gak pernah gitu, banyak yang support, banyak yang nungguin di sana. Sandi gak mau ngecewain. Misalnya misalnya satu orang yang ngebenci Sandi gak mau ngecewain semua orang yang udah ngedukung Sandi gak mau. Mereka nunggu di depan Sandi, mereka nunggu di belakang Sandi gak mau ngecewain mereka. Ini akan sangat gua quote ini, bener-bener keren. Nah terus pastikan kalau dari keluarga tahu ya sekarang perjalanan Asandi sampai sekarang Asandi kayak gini kan gitu loh, punya banyak followers dan juga banyak support. Tanggapan mama sama adek Asandi gimana sih, Farhan? Tanggapan kalau keluarga mama Sandi gimana gitu? Iya. Kalau tanggapan keluarga Sandi bener-bener bahagia banget. Mereka tuh bener-bener bahagia banget Sandi bisa kayak gini gitu. Mereka selalu ngedoain Sandi Sandi mau jauh mau dekat, mereka selalu ngedoain yang terbaik buat Sandi pastinya. Kalau mama bener-bener gak nyangka banget Sandi bisa Sandi yang sekarang gitu. Mungkin Sandi kayak dulunya tuh malas-malasan, sekarang kayak Sandi buat konten kayak gini-gini. Ya udahlah, terserah kakak mau kayak gimana juga, itu apa yang terbaik buat kakak. Mama cuma bisa ngedoain yang terbaik buat kakak, katanya gitu. Yang penting selama itu positif. Iya, adik Sandi juga dulu kan sempat pernah kayak nggak nurut kan sama Sandi, bener-bener gak nurut banget kak, bengal banget itu adik Sandi. Dia tuh ya sampai sekolah tuh kalau bolos Sandi misalnya Sandi gak pernah kayak marah-marah, tapi Sandi cuma negur gitu. Apa yang dari si mama omongnya, Sandi cuma bilang jangan gitu, si mama kasihan udah ngebiayain nyokolahin kamu gini, tapi kamu bodo amat lah, terserah kayak gitu kan. Jadi kayak nembal gitu kan kak. Tapi kalau sekarang bener-bener beda banget, beda jauh banget sama yang dulu. Mungkin kayak karena Sandi yang sekarang bisa ngebahagiain dia gitu, jadi biar sedikit-sedikit Sandi kayak ngerubah dia juga gitu, biar lebih baik lagi buat kedepannya. Alhamdulillah banyak hikmahnya gitu Sandi kayak gini tuh. Pesan mama yang paling diinget sama Sandi?
Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat, itu yang terpenting katanya. Jangan lupa sholat. Jangan pernah ninggalin sholat. Tapi kalau selama kan Sandi kan kadang di Sukabumi, kadang di Jakarta. Iya. Suka homesick nggak sih? Maksudnya kayak kangen rumah, kangen mama, kangen ketemu bibi misalnya, Iya. atau ya pokoknya yang di rumah deh pokoknya. Sedih kak. Orang lain gak bakal tahu ya Sandi kayak gimana. Mungkin di video Sandi bisa have fun gitu bareng teman-teman. Tapi di luaran, di belakang latar belakang Sandi gak perlu harus Sandi ceritain gitu ya Sandi kayak gimana latar belakang Sandi. Tapi Sandi juga sering sedih juga gitu. Sering sedih, kayak sedihnya tuh ingat keluarga juga, ingat rumah gitu. Pasti mereka juga rindu kayak Sandi. Tapi ya gimana lagi, Sandi harus fokus buat kedepannya. Tapi buat bahagian mereka juga, Sandi juga gitu. Sandi, mereka adalah satu-satunya yang harus Sandi perjuangkan gitu. Sandi apa yang namanya? Bahagiain. Iya, bahagiain gitu. Mereka adalah satu-satunya gitu, keluarga Sandi yang harus Sandi bahagiain. Yang paling dikangenin apa sih biasanya kalau di rumah? Ngumpul bareng keluarga. Sandi tuh pengen pengen banget ngumpul banget, suasana keluarga yang ngumpul bener-bener tuh bener-bener di hati Sandi tuh bener-bener kayak gimana ya, yang dulunya kayak, maaf ya kak, Sandi dulu kan keluarga gak lengkap dari Sandi SMP sampai sekarang gitu. Kalau dulu kayak mungkin berpencar gitu ya, jadi gitulah kayak gitu. Tapi yang dulu Sandi harapin tuh pengen banget keluarga tuh bener-bener akur banget gitu ya, sampai jangan ada kata pisah gitu. Tapi yang namanya orang tua kan gimana lagi, Sandi gak bisa nolak gitu ya. Ya udah, mungkin kayak hari ini Sandi, maksudnya besok Sandi kayak gitu, hari ini Sandi harus bisa ngubah suasana yang dulunya sedih jadi bahagia gitu. Sandi yang harus ngubah semuanya. Sandi yang harus ngubah semuanya. Keren. Wow, gue speechless. Anjir. Keren lu. Sumpah. Terus sebenarnya kalau misalnya lagi bikin konten sama Bibi, sama Farhan, sama Mama, mereka tuh suka ini nggak sih, maksudnya kayak malu atau apa gitu, minder mungkin atau apa gitu. Oh iya. Kalau minder enggak sih ya kak, kalau minder. Tapi malu katanya, orang tua udah ini katanya jadi gini malu, apalagi gak di make up kan katanya. Ibu-ibu yang lain mah kayak ibu-ibu sosialita kan katanya, mah cukup jadi diri sendiri. Mama juga kan sering bilang ke kakak cukup jadi diri sendiri, gak usah jadi orang lain. Kakak tetap kakak gitu, jangan jadi yang lain. Mama juga kan sering bilang gitu kan ke kakak katanya. Oh iya kan, maksudnya ini mah mama katanya beda sama kakak, kan kakak mah masih muda katanya. Dia enggak kan, mama juga kan masih muda nih, masih fresh katanya gitu kan. Sama mama tuh sering bercanda gitu, sering banget bercanda. Kalau udah ngobrol berdua tuh udah kayak ngasih pokoknya kesan pesan buat si mama tuh gak pernah lupa gitu sama Sandi tuh. Buat gini lah gitu lah, bener-bener disimpan gitu, gak pernah lupa. Sandi gak akan pernah lupa. Oke, itu kan tentang keluarga Sandi. Sekarang yang spesial nih, Delvira. Delvira itu mah orang spesial. Delvira sempet ini gak sih, sempet kayak nggak support atau mungkin nggak suka sama kayak Sandi main TikTok, abis itu bikin konten kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih Delvira ngerasa kayak gitu? Pasti kalau followers kalian yang dulu pasti tahu Sandi dulu kayak gimana dia bikin konten ya. Pasti tahu followers Sandi pas dari nol gitu. Mungkin kayak yang belum tahu nih, kalau gak nge-support kayak gitu nggak pernah kak. Delvira tuh selalu nge-support Sandi. Yang Sandi belum apa-apa dia tuh udah nge-support Sandi dari Sandi kelas 2 SMA. Dari situ Sandi ngumpet-ngumpet main TikTok sampai di privacy, gak pernah ngupload di Instagram. Itu 1 tahun loh kak, 1 tahun Sandi ngumpet-ngumpet main TikTok. Dan udah sekarang pas 1 tahun dia nerimain. Ya udah gak apa-apa katanya, lanjutin aja katanya. Apa yang membuat kamu bahagia lakuin katanya, selagi positif. Aku support aja kok ke kamu katanya. Gitu. Pesan yang paling diinget dari Delvira apa? Jangan pernah berubah katanya. Walaupun kamu udah kayak yang sekarang, jangan pernah berubah. Kamu tetap kamu yang dulu katanya. Ya itu gak pernah berubah, walaupun banyak yang sekarang kayak godaannya. Emang sih dia juga kalau cemburu wajar ya kak. Misalnya Sandi dideketin ke cewek kayak gini, tapi dia percaya
aku percaya sama kamu yang dulu bukan kamu yang misalnya sekarang kamu kayak gini, kamu tetap kamu yang dulu katanya, nggak pernah berubah katanya, aku percaya sama kamu kan. Jadi yang Sandi benar-benar bisa mempertahankan dia tuh percaya sama Sandi, jadi saling percaya gitu Kak kuncinya. Udah berapa lama sih sama Delvira? 2 tahun 5 bulan. Menuju 3 tahun. Keren banget. Oke, kalau kalau dari balik lagi nih ke fansnya Asandi, mereka ada yang ini nggak kayak kenapa sama Kak Delvira, kenapa sih gitu, kenapa pacaran sih gitu loh? Iya. Ada nggak kayak gitu? Ada pas Sandi dulu ngajak Delvira buat ke konten YouTube, ke konten TikTok gitu ya, main TikTok. Dia kan main Instagram juga kan, Sandi mention terus banyak yang gak suka ke Delvira. Dulu itu banyak yang gak suka, yang aku gak mau main Instagram mah. Dia tuh orangnya gimana ya, gampang banget buat kegores hatinya. Jadi kayak, tapi Sandi gak pernah yang namanya, oh ya udahlah gini, gak pernah ya kayak. Sandi selalu support dia juga. Sandi harus balik support gimana caranya biar dia juga nemuin rasa percaya dirinya dia gitu. Misalnya dia bisa ngomong ke Sandi harus percaya diri segala macam, tapi dia juga nggak bisa gitu. Masa kamu nggak? Sandi tuh bener-bener nge-support dia juga buat yang terbaik buat dia gitu. Dan alhamdulillah kayak sekarang tuh nerimain gitu. Fansnya Sandi mau ininya netizen Sandi bener-bener nerimain Sandi pacaran gitu. Dulu tuh awalnya enggak Kak, bener-bener nggak cocok, apa banget sih nggak cocok sama Sandi, gini bla bla bla, ginilah gitulah. Dia bener-bener jangan ngomongin gak harus Sandi liatin ke ini kan, gak harus liatin ke Delvira. Sandi harus support dia terus-terusan. Dan nyatanya sampai sekarang gitu, mereka juga nerimain Sandi sama Delvira yang sekarang gitu. Katanya banyak yang bilang kan bahagia mereka kan sederhana, katanya bisa hidup bareng-bareng dari 0 sampai sekarang sukses gitu, gak pernah ninggalin gitu. Ya ini Sandi gitu, yang Sandi dulu usahain dari 0 sampai sekarang, ya dia gitu. Sandi ngebuktiin ke netizen gitu bahwa inilah dia gitu, penyemangat Sandi gitu. Bahkan sebenarnya kalau videonya Asandi bareng Delvira tuh yang nonton banyak ya. Iya. Banyak banget. Bahkan kalau misalnya kita pernah baca di komen videonya itu kebanyakan Kak kapan bareng Kak Delvira lagi, Kak kapan ngeprank Delvira, Kak kapan sama Delvira lagi. Mulai banyak request ya. Iya, mulai banyak request ya? juga. Nah itu tujuan Sandi yang dulunya kayak Sandi jangan gagal nih, Sandi harus benar-benar banget berusaha biar kita tuh cocok gitu di mata netizen. Nah dan sekarang alhamdulillah gak pernah ada yang gak cocok kayak gitu, gak pernah lah ngedenger gitu. Walaupun ada kita 1-2 kayak gitu kan wajar gitu Kak. Oke, sekarang ke sesi terakhir, pertanyaan terakhir ini yang paling harapannya bisa menginfluence teman-teman semua sih. Kalau Asandi lagi ngerasa down atau misalnya ngerasa ini banyak banget hate comment-nya, biasanya buat recovery-nya, buat healingnya tuh cara istirahatnya Asandi tuh gimana sih gitu loh. Karena ada orang yang kayak udah deactivate Instagram dulu gitu loh, atau misalnya nggak main Instagram dulu atau gimana gitu. Kalau Asandi gimana biar bisa cepet ininya? Kalau Sandi beda, nggak pernah diem orangnya. Jadi kayak Sandi bener-bener sakit banget gitu. Dalam hati Sandi harus berusaha, Sandi harus ngeliatin ke orang ini bahwa omongan dia tuh salah. Sandi terus biar kayak tambah panas gitu loh Kak, kayak Sandi buat terus walaupun dalam misalnya gamut segala macam, tapi Sandi harus bisa, Sandi harus kuat, Sandi harus semangat, Sandi harus buktiin ke dia gitu yang ngomong kayak gitu. Jangan ada lagi komen yang selanjutnya di video Sandi kayak gitu. Nah gitu Sandi mah. Jadi kayak di video ini Sandi di-judge, nanti di video selanjutnya enggak gitu, enggak ada just sama dia sama sekali. Kadang kayak ada kayak gini kan netizen, mana yang dulu yang ngejudge Sandi, ini Sandi yang sekarang katanya gitu kan. Nah itu tuh kata-kata itu tuh bener-bener Sandi bisa ngebuktiin tanpa harus Sandi ngomel-ngomel segala macem. Berkurang ya. Iya berkurang. Oke Sandi, itu tadi pertanyaannya karena lebih ke sesi kayak getting deeper untuk mengenal Asandi. Kira-kira ada pesan dan kesan terakhir nggak sebelum kita sudahi syuting ini buat teman-teman viewers juga followers? Ada dong pastinya. Jadi buat kalian nih, kalian tuh benar-benar luar biasa banget. Yang nonton itu benar-benar hebat banget. Kalian kuat, kalian pasti bisa. Tetap percaya diri, tetap berusaha, tetap berdoa. Itu mah harus wajib ya. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan yang sekarang dan karena prinsip Sandi, besok tuh adalah sebuah pembelajaran. Gak ada yang namanya rasa kepuasan. Benar-benar harus terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Oke? Segitu dari Sandi.
Makasih banyak buat kalian yang udah nonton curhatan Sandi dari awal mungkin sampai sekarang gak pernah di skip. Makasih banyak buat kalian. Tetap support Sandi dari video yang cringe yang dulu sampai sekarang gak pernah berhentinya. Makasih banyak buat kalian yang udah like, comment, share, and subscribe. Bye bye. And cut. Thank you.